Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Rabu dengan kelompok 7 akan menjelaskan tentang turunan dan integral. Adapun anggota kelompok kami yaitu Leanita Dermawan dengan NIM 029, Windy Agnesia dengan NIM 030, dan saya sendiri Felicia Jocelyn dengan NIM 028. Kita akan memulai dari turunan. Turunan merupakan perhitungan yang berkaitan dengan perubahan nilai fungsi karena adanya perubahan nilai input atau variabelnya. Turunan juga dapat disebut sebagai diferensial, dan proses yang dilakukan untuk menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Berikut merupakan bentuk dari turunan, yakni f aksen x atau turunan dari fungsi f terhadap x adalah limit ketika delta x mendekati 0 dari hasil pembagian selisih fungsi f di titik x tambah delta x dengan fungsi f di titik x dibagi dengan delta x. Berikut merupakan sifat-sifat dari turunan. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwa k merupakan konstanta dan f aksen x merupakan turunan pertama dari f terhadap x. Yang pertama yaitu fx sama dengan k sehingga f aksen x sama dengan 0. Lalu yang kedua fx sama dengan x sehingga f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga fx sama dengan x pangkat n sehingga f aksen x sama dengan nx pangkat n-1 atau pangkat dikurangi 1. Lalu yang keempat, fx sama dengan ax pangkat n, sehingga f aksen x menjadi anx pangkat n-1. Lalu yang kelima, fx sama dengan konstanta dikali ux, sehingga f aksen x merupakan k dikali u aksen x. Lalu yang keenam, fx sama dengan ux ditambah atau dikurang vx, sehingga f aksen x menjadi u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Lalu yang ketujuh, fx sama dengan ux dikali vx, sehingga f aksen x menjadi u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Lalu yang kedelapan, fx sama dengan ux pangkat n, sehingga f aksen x menjadi n dikali ux pangkat n-1 dikali u aksen x. Dan yang terakhir, fx sama dengan ux per vx dengan syarat vx tidak boleh sama dengan 0. Sehingga f aksen x menjadi u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x dibagi vx pangkat 2. Lalu aplikasi turunan di dalam farmasi yaitu untuk menghitung waktu paruh obat. Waktu paruh atau half-life dari obat itu merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh obat untuk mengurangi zat aktifnya hingga setengahnya ketika berada di dalam tubuh. Berikut merupakan contoh soalnya. Pertanyaannya yaitu sebuah obat mengikuti eliminasi orde pertama dengan konstanta laju eliminasi atau K-nya sebesar 0,1 per jam. Hitunglah waktu paruh atau half-life dari obat tersebut. Sehingga diketahui bahwa K adalah 0,1 per jam dan log 2 adalah 0,693. Dan yang ditanya merupakan half-life dari obat. Sehingga cara mengerjakannya yaitu rumus half-life adalah log 2 dibagi konstanta, sehingga 0,693 dibagi 0,1 menghasilkan 6,93 per jam. Sehingga waktu paruh atau half-life dari obat tersebut adalah 6,93 jam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep integral. Integral adalah salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang terkait dengan perhitungan luas, volume, dan kumulatif dari suatu kuantitas. Integral dapat diinterpretasikan sebagai operasi kebalikan dari turunan. Simpelnya, integral digunakan untuk menentukan total akumulasi dari perubahan yang sangat kecil dalam sebuah fungsi. Terdapat dua jenis integral, yaitu integral tertentu dan integral tak tentu. Sifat-sifat integral yang pertama, k dx sama dengan kx plus c, kx pangkat n dx sama dengan xn plus 1 per n plus 1 ditambah c, kf dx sama dengan kf x dx, fx gx sama dengan fx dx plus gx dx. Integral digunakan pada perhitungan kecepatan pelepasan obat dari sediaan dalam dunia farmasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah obat pelepasan berkelanjutan, extended release, diberikan dalam dosis tunggal dengan konsentrasi awal, CO, sebesar 50 mg per liter.
Obat ini mengikuti pelepasan orde pertama di mana konstanta laju eliminasi atau K adalah 0,2 per jam. Hitunglah konsentrasi obat dalam darah setelah 3 jam. Nah, di sini diketahui dalam soal bahwa konsentrasi awal atau CO-nya sebesar 50 mg per liter. Kemudian konstanta laju eliminasi atau K-nya sebesar 0,2 per jam. Kemudian ada waktunya yaitu 3 jam. Dan untuk basis logaritma natural atau E itu besarnya adalah 2,7. Langkah pertama kita menggunakan rumus CT sama dengan CO dikali E pangkat min K kali T. Nah, kemudian kita tahu bahwa K-nya atau konstanta laju eliminasinya sebesar 0,2 dan waktunya adalah 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya menjadi CT akan sama dengan 50 dikali E pangkat minus 0,6. Nah, kita tahu juga bahwa logaritma natural basisnya kan E itu akan sama dengan 2,7 dipangkatkan dengan minus 0,6. Hasilnya menjadi 0,5488. Jadi, kalau kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya akan menjadi 27,44 mg per liter. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa konsentrasi obat dalam darah setelah 3 jam sebesar 27,44 mg per liter. Sekian pemaparan materi mengenai turunan dan juga integral dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.